Mewah nggak harus dalam klaster. Ya banyak orang yang memang suka dengan klaster, tapi ada juga yang nggak suka dengan dalam klaster kan. Nah, salah satunya adalah rumah yang di belakang ini. Rumah ini kemana-mana dekat. Mau ke sekolah internasional dekat, mau ke sekolah Katolik terbesar juga dekat, mau ke mall terbesar juga dekat, dan juga ke rumah sakit terbesar di kota Pontianak ini juga dekat teman-teman. Nah, kita mau kupas nih pelan-pelan rumah ini seperti apa. Tapi sebelumnya kita lihat dulu kawasannya seperti apa. Nah, rumah ini terletak cuma nggak sampai 100 meter dari tepi jalan utama. Lalu kalau kita lihat teman-teman di sebelah sana, ini sebelahnya semuanya gudang ya. Walaupun kita punya rumah mewah seperti ini, yang sebelah-sebelahnya gudang. Artinya apa? Gangnya di sini boleh masuk truk ya. Nggak banyak ya gang yang boleh masuk truk. Kalau klaster udah pasti nggak boleh truk. Tapi ini gang yang boleh masuk truk ya. Ini juga salah satu istimewa dari rumah ini. Kita akan lihat rumahnya seperti itu. Pertama kita lihat dari pintu gerbangnya ya. Ini pakai rolling door sehingga hemat tempat. Nah, lalu kita lihat ini besinya juga tebal-tebal nih. Oke. Nah, kita geser dulu ya. Oke, kita akan masuk daerah carportnya. Teman-teman lihat. Ini dia pakai keramik yang model kasar. Jadi kalau teman-teman punya mobil di sini, pengen cuci di sini, itu ada keran airnya. Ya, cuci kita identik dengan licin, betul gak? Nah, ini keramik kan gak licin nih. Soalnya dia udah keramik kasar kan. Nah, lalu di belakang ini juga ada satu garasi. Yuk kita masuk lewat depan dulu nih. Yuk. Nah, ini kita lewat depan ya. Pintu menggunakan dua daun besar ya, ukurannya besar. Lalu kalau teman-teman lihat kiri kanan jendelanya semua sudah diteralis. Kenapa? Ini gang ya, ini bukan klaster. Jadi kita nggak tahu nih kalau kita nggak bilang tidak aman atau aman ya. Tapi rumah lebih baik kita amanin dulu. Ya, makanya semuanya kita di sini lihat semua sudah full teralis ya. Lalu kalau kita masuk ke ruang tamunya, nah gede, lapang. Ini ada satu lampu hias sudah kayak film-film Harry Potter nih teman-teman. Nah, plafon juga sudah divariasi dengan permainan-permainan warna dan gypsum. Nah, lalu di sebelah sini, ini karena luas ya. Kalau kita punya tamu yang cukup banyak, kita bisa letakkan sofa-sofa. Ini pun masih sangat luas. Dan sirkulasi udaranya juga enak teman-teman. Kenapa? Pintunya besar, belakang juga ada pintu. Jadi sirkulasi udaranya enak. Yuk kita akan lihat dalamnya seperti apa. Nah, ini pintu menuju ke garasi tadi. Lalu di sebelahnya ada satu kamar mandi sharing. Nah, ini ya sederhana lah ya. Tapi ini sudah oke, bagus ya. Nah, lalu setelah itu kita akan masuk ini lihat daerah dapur. Ya, sudah full kabinet ya. Kabinet gantung seperti ini. Lalu ini ada satu daerah untuk taruh cooker hood. Nah, tinggal kita pasang aja. Ini colokan listrik semuanya sudah siap juga. Di sini kita bisa letakkan dapurnya, kompornya, lalu sinknya di sebelah sini. Nah, ini teman-teman percaya atau nggak percaya? Ini letaknya bagus. Ya menurut Feng Shui, kompor unsur api, tempat cuci piring unsur air, nggak boleh sejajar. Jadi dibuat huruf L seperti ini. Nah, lalu di belakang ini ada laundry area, teman-teman bisa taruh outdoor AC atau mau cuci jemur, ini juga oke. Lalu di sebelah sini juga ada gudang. Nah, teman-teman lihat, ini rumah 2 lantai. Tentunya ada kamar tidur yang di lantai bawah dan lantai atas. Nah, lantai bawah itu biasanya favoritnya orang tua. Jadi nggak perlu repot-repot naik tangga. Dan karena ini bersebelahan dengan dapur, orang tua yang hobinya masak, dia keluar udah bisa siap-siap masak. Nah, yuk kita masuk dulu kamarnya. Ya, ini udah disiapkan satu AC, lalu ada satu jendela, 2 jendela yang menghadap ke area belakang. Lalu di sini ada satu kamar mandi dalam kamar tidur ini. Yuk kita menuju ke ruangan lain. Yuk kita naik ke lantai 2. Teman-teman, rumah ini
istimewanya di anak tangga ya. Dia masih menggunakan kayu seperti ini dengan permainan railing tangganya dia menggunakan besi tempah. Lalu ada pegangan stainless. Jadi dia semua ada variasi nih. Ada kayunya yang sudah dicat kilat seperti ini, besi tempahnya ya. Ini semuanya tebal-tebal ya. Lalu permainan stainless dan juga anak tangga dari kayu. Nah, yuk kita ke atas. Di lantai 2 ada beberapa bagian yang bisa kita bahas, teman-teman. Yang pertama adalah ruang keluarga di lantai 2 ya. Dia masih menggunakan kayu ya. Ini kalau kita pel, ini akan kelihatan mengkilat ya. Ini kayu model lama dan ini cukup antik karena banyak sekali rumah-rumah modern sekarang semuanya sudah menggunakan keramik lah, marmer lah, vinil lah, tapi yang kayu-kayu udah mulai ditinggal karena kayu sudah lebih mahal dibanding keramik. Nah, lalu di sini ada balkon yang menuju keluar, cukup besar ya, karena rumah ini menggunakan kanopi beton ya, sehingga balkonnya dia panjangin nih sampai ke sini. Tuh. Ya, rata-rata rumah kan dia hanya sampai sini toh. Nah, punya ini dia panjang. Sehingga kalau kita santai di sini sambil menikmati udara sore, ya pengen nyantai ngopi di sini, ini enak banget teman-teman. Ya, santai, udaranya juga bagus banget. Yuk kita kembali ke dalam. Nah, ini adalah ruangan yang bisa difungsikan banyak sekali. Mau jadi tempat kerja, bisa. Mau jadi tempat bermain anak, bisa. Atau mau jadi kamar, juga bisa. Kenapa? Kalau kita punya anak-anak yang suka main di lantai 2, kita bisa tutup ya, supaya si anak kecil itu tidak sampai main ke tangga bawah ya. Soalnya kita khawatir kan ya, jadi makanya dibuatin pintu seperti ini. Nah, aman. Nah, lalu kita akan lihat kamar utamanya kayak gimana. Ini kamarnya gede banget ya ukurannya. Punya lebar 8 dan panjang sampai 4 meter teman-teman. Wis, sebentar. Ini lebih dari 4 meter loh. Set. Kita coba. Ini perkira-kira aja ya. 1, 2, 3, 4. Ya ada 5 meter. 5 meter. Lebarnya 8 karena di sebelah sini ada kamar mandinya. Tapi sebelum masuk ke kamar mandi kita bahas dulu kamar utama ini. Ya sudah punya lemari pakaian yang begitu besar dan banyak sekali cermin ya. Kalau kita lihat ini lemari pakaiannya ya, besar-besar ya. Jadi kalau teman-teman yang pengoleksi pakaian, saya rasa ini sudah cukup untuk koleksi teman-teman. Lalu di sebelahnya ada meja rias antik seperti ini. Tapi kamar mandinya tidak antik. Sini lihat. Kamar mandinya udah modern, sudah lengkap dengan wastafel, kloset duduk, tempat mandi yang sudah disekat dengan kaca dan tentunya ada water heater dan shower. Ya, ini gede loh, ya panjangnya sampai 6 meter. Wah, ini pasti pemiliknya suka memanjakan diri ya di kamar ini. Nah. Buat teman-teman yang masih penasaran, pengen tahu lebih banyak soal rumah ini, silakan tanya atau komen di bawah. Tapi jangan lupa like dulu, share dulu video ini, dan juga subscribe channel ini. Sehingga saya lebih semangat lagi ya untuk mengupas rumah-rumah lainnya. Buat teman-teman yang sudah nonton, terima kasih banyak. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.